Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Silawardani dari kelas RD dengan NIM 12120098. Di sini saya berkesempatan sebagai moderator dalam tugas podcast infrastruktur telekomunikasi, dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, ada Muhammad Rehan Rahman sebagai narasumber paparan barat, ada Adinda Audina Jasmine sebagai perwakilan Bakti Kominfo, ada Dela Leoni sebagai perwakilan paparing tengah, ada Mira Barokah sebagai narasumber paparing timur, ada Putri Andriani sebagai narasumber ahli PWK, ada Diesta Bella Istiqomah sebagai paparing integrasi, dan ada Amirul Akbar sebagai ahli infrastruktur telekomunikasi, dan yang terakhir ada Yesima Yangsari sebagai narasumber paparing tengah. Oke, kali ini kita bakal ngebahas palaparing, guys. Jadi, ada yang tahu nggak sih palaparing itu apa? Belum ada yang tahu kan? Jadi, kita bahas ya. Palaparing itu sebuah proyek yang infrastruktur jaringan tulang punggung serat yang bertujuan sebagai pemerataan akses pita lebar atau broadband sepanjang 36.000 kilometer. Nah, di sini kan banyak nih, ada dari Palaparing dari barat sampai nyampai timur. Jadi, mending kita tanya-tanya nih ke mereka, apa sih peran-peran mereka, apa sih bagaimana Palaparing itu berjalan di bagian barat, tengah, atau timur. Jadi, kita ke Muhammad Rehan Rahman sebagai narasumber Palaparing Barat. Kepada Muhammad Rehan, dipersilakan untuk berkenalkan dirinya dan menjelaskan apa sih Palaparing di bagian barat tuh. Kasih. Baik, terima kasih Windy atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rahman dengan NIM 12122001 dari kelas RD sebagai perwakilan dari PT Palaparing Barat. Palaparing Barat merupakan usaha pelaksana BUP yang ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pelaksana proyek Palaparing berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 284 M-Kominfo tahun 2016 tentang pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung serat optik Palaparing Paket Barat. Nilai proyek Palaparing Barat adalah 1,2 triliun rupiah dengan lokasi 5 kabupaten di wilayah bagian Indonesia Barat yang terletak terdepan, terluar, dan tertinggal, yaitu Kabupaten Kota Lingga, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mempercayakan Peta Mora Telematika Indonesia atau Mora Telindo untuk menjalankan proyek strategis nasional dengan menunjuk Mora Telindo sebagai pemegang tender Palaparing Barat dengan skema kerjasama pemerintahan badan usaha atau KPBU melalui anak usahanya yaitu PT Palaparing Barat. Di Palaparing Barat terdapat sekitar 959.000 penduduk tinggal di 5 kabupaten yang termasuk daerah 3T dengan pertumbuhan penduduk 0,8% per tahun. Di Palaparing Barat, 45% dari populasi 5 kabupaten tersebut sebanyak 433.000 orang yang tinggal di pusat kota. 75% dari 5 kabupaten tersebut telah terhubung internet. Teknologi yang digunakan adalah OTN, kabel laut, dan kabel darat. OTN merupakan teknologi transport dengan menggunakan serat optik yang menggabungkan kelebihan dari teknologi Synchronous Optical Networking atau Synchronous Digital Hierarchy, SONET atau SDH, dengan mengembangkan peningkatan bandwidth dari Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM. OTN dapat menyediakan kegunaan dari transport, multiplexing, peruntukan manajemen supervision, dan ketahanan dari kanal optik yang dibawa sinyal pelanggan. Teknologi OTN juga digunakan untuk melengkapi fitur Forward Error Correction atau FEC. Pengimplementasian FEC pada jaringan backbone optik yang berbasis OTN akan meningkatkan kualitas sinyal transmisi dengan mengkoreksi error yang terjadi saat proses pentransmisian. Baik, itu sekian yang dapat saya sampaikan dari wilayah Palaparing Barat. Terima kasih. Oke, makasih Rehan atas penjelasannya. Jadi di Palaparing Barat tuh menghubungkan wilayah 3T ya.
Oke, kita mau nanya-nanya nih ke Palaparing Tengah. Boleh kepada Dea Leoni dan Yesi Mayangsari dijelaskan dong sedikit tentang Palaparing di wilayah tengah. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ismail Sari, sebagai narasumber dari Palaparing Tengah. Untuk penjelasan singkatnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adela Leoni. Oke, izin masuk, izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Leoni, NIM 121220155. Palaparing Tengah sendiri mulai beroperasi sejak 21 Desember 2018 yang terdiri dari 6 proyek, yaitu P5, P6, P7, P8A, dan P8B yang berlokasi di Kalimantan dan Kepulauan Maluku. Di proyeksi ini, yaitu ada status pemanfaatan atau potensi pemanfaatan pada Palaparing Tengah P4, yaitu ada operator telekomunikasi, industri kehutanan, perkebunan kelapa sawit. Pada Palaparing Tengah P5, yaitu operator telekomunikasi, ISP lokal, pariwisata, perikanan, minyak dan gas bumi. Pada Palaparing Tengah P6, potensi pemanfaatannya yaitu ada operator telekomunikasi dan ISP lokal, pariwisata, perikanan, industri pertanian, industri herbal. Pada Palaparing Tengah P7, ada minyak dan gas bumi, industri tambang atau batu bara, industri pertanian, dan herbal. Pada Palaparing Tengah P8A, ada minyak dan gas bumi, tambang, dan agrikultur. Pada Palaparing Tengah P8B, potensi pemanfaatannya itu ada minyak dan gas bumi, pertambangan atau nikel, dan industri pertanian dan herbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Mayangsari. Terima kasih. Oke, mungkin untuk penjelasan singkatnya tadi sudah disampaikan ya teman-teman saya. Mungkin dari moderator nih, ada yang mau ditanyain? Boleh ditanya-tanya sekarang. Oke, boleh nih. Aku mau nanya nih, Palaparing Tengah ini mencakup berapa kabupaten ya? Terus berapa sih tarif penggunaan Palaparing Tengah ini? Oke, izin menjelaskan ya Kak Widya. Jadi kalau untuk proyek Palaparing Tengah itu sendiri menjangkau 27 kabupaten atau kota. Itu terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk infrastruktur backbone di Palaparing Tengah ini terdiri dari kabel serat optik darat, kabel serat optik laut, dan microwave. Lalu untuk berapa tarifnya ya? Jadi tidak jauh berbeda dengan komersial Palaparing Barat. Terdapat 2 tarif penggunaan Palaparing Tengah, yaitu tarif penyediaan kapasitas lebar pita atau bandwidth, dan tarif penyediaan kabel serat optik pasif atau dark fiber. Tuh. Oke, mulai menarik nih. Oke, terima kasih dari Palaparing Tengah. Boleh kita lanjut ke Palaparing Timur. Kepada Kamira Baroka, dipersilahkan. Lanjut nih ke Palaparing Timur. Dari penjelasan Palaparing Barat, Tengah, tadi mungkin hampir-hampir sama ya. Jadi aku mau nanya aja dong ke Kamira Barokah. Apa sih manfaat yang manfaat dari proyek yang udah dibikin Palaparing Timur gitu tuh? Apa proyek yang bakalan dibangun gitu? Ya, terima kasih ya Kak Windia buat pertanyaannya. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya Mira Barokah dengan NIM 12 sebagai perwakilan dari Palaparing Timur. Nah, Palaparing Timur ya seperti namanya ya, Palaparing Timur itu jaringan telekomunikasinya membentang dari NTT, Maluku, ke Papua, kemudian ke Papua Barat, yang merupakan wilayah Indonesia Timur gitu. Terkait manfaatnya, yang menjadi fokus saat ini lebih ke manfaat ekonomi, yang mana tentunya untuk mendukung ekonomi tersebut perlu didukung oleh infrastruktur gitu, yang salah satunya infrastruktur telekomunikasi itu sendiri.
Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, kalau layanan telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur itu cenderung lebih mahal dari wilayah Indonesia lainnya. Nah, jadi ketika infrastruktur telekomunikasi tersedia secara merata dengan baik di sana, kegiatan ekonomi tentunya juga akan didukung secara maksimal gitu. Jadi ya manfaatnya lebih ke mendukung ekonomi kalau dari Palaparing Timur menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Windia. Oke, makasih Kak Mira Barokah. Selanjutnya kita ke Kak Diestabella dari perwakilan Palaparing Integrasi. Boleh dong Kak jelasin atau jelasin singkat aja deh tentang apa sih bedanya dari Barat, Tengah, Timur gitu. Kan Kakak Palaparing Integrasi nih. Jadi boleh jelasin singkat aja. Oke, makasih kesempatannya. Pertama-tama, kenalin nama saya Dia Stabila Istiqomah, NIM 121220028. Nah, di sini sudah jelaskan ya tadi, Palaparing Tengah, Barat, dan Timur itu. Nah, pemerintah itu ada rencana untuk memperkuat infrastruktur digital dengan membangun yang namanya Palaparing Integrasi di tahun 2022 ini. Nah, diharapkan dari Palaparing Integrasi ini bisa meningkatkan kualitas jaringan internet yang ada di Indonesia. Nah, Palaparing Integrasi akan menjangkau sejumlah titik baru, antara lain Pekanbaru, Singkawang, Pontianak, Nunukan, Ibu Kota Baru, dan akan menghubungkan Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara, Bali, dan berujung di Denpasar. Nah, Palaparing integrasi ini dibangun dalam 2 fase. Nah, fase pertama itu di tahun 2022 dibangun sepanjang 5.226 km dan fase kedua itu di tahun 2023 sepanjang 6.857 km dengan total semuanya itu ada 12.083 km. Nah, dari total tersebut akan dibangun 8.203 km di daratan dan 3.880 km di laut. Dan sisanya berupa microwave link. Nah, Palaparing integrasi ini nih untuk meningkatkan utilitas dari Palaparing yang sudah ada. Untuk melengkapi lah intinya. Gitu sih, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Distia. Jadi Palaparing Integrasi ini lebih mencakup mereka semua ini ya, yang dari Barat, Tengah, Timur. Oke, kita lanjut ke perwakilan Bakti Kominfo, Kak Dinda Udina Jasmine. Boleh dong kasih tahu visi misi sama tujuan dari Bakti Kominfo ini dari proyek Palaparing ini. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dinda Udina Jasmine dengan NIM 121220067 sebagai perwakilan dari Bakti Kominfo. Ya kan dari tadi tuh udah banyak membahas tentang para Palaparing. Dan sebenarnya Palaparing itu merupakan salah satu proyek yang diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau yang biasa kita sebut Bakti Kominfo. Nah, tujuannya itu untuk memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nah, untuk visinya sendiri itu adalah untuk menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia. Dan misinya adalah untuk memberikan kewajiban pelayanan universal yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Oke, makasih Kak Dinda. Jadi dia nih menjembatani internet-internet yang ada di daerah-daerah ya. Oke, kita beralih nih ke ahli PWK, ahli perencanaan wilayah dan kota. Apa sih perannya ahli PWK dari Palaparing tersebut ini? Kepada Kak Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dengan NIM 121220029 menjelaskan tentang peran ahli PWK di dalam proyek Palaparing. Peran ahli PWK di dalam proyek Palaparing ini dalam membangun
dapat membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis atau prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres nomor 3 tahun 2016. Hadirnya Palaparing juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri usaha kecil, menengah, atau UKM di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, makasih Kak Putri. Nah, kita beralih ke intinya nih, dari kalian, dari Palaparing nih. Kita beralih ke Kak Amirul sebagai ahli infrastruktur telekomunikasi. Palaparing ini bagian dari infrastruktur telekomunikasi nih, Kak. Jadi boleh nggak sih Kak dijelasin apa tuh ahli infrastruktur telekomunikasi? Oke, baik. Terima kasih, moderator Windia. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Amir Akbar dengan NIM 121220039. Di sini saya bukan sebagai ahli infrastruktur telekomunikasi. Seperti yang sudah ditanyakan Windia tadi, infrastruktur telekomunikasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan juga sebagai fondasi utama serta salah satu syarat dalam percepatan teknologi, telekomunikasi, dan transformasi digital. Jadi intinya pada Palaparing ini termasuk bagian dari infrastruktur telekomunikasi ya? Ya, benar. Oke. Jadi waktu podcast kita udah mau habis nih. Nah, jadi yang aku tangkap kesimpulan dari para kakak-kakak yang udah jelasin, jadi Palaparing ini dapat menghubungkan jaringan dari daerah dengan pusat gitu ya, dan menghubungkan wilayah 3T tadi. Wilayah yang dijelaskan sama Kak Rehan, wilayah 3T itu wilayah terluar, terdepan, dan terjauh. Nah, jadi segitu aja podcast kali ini. Aku moderator pamit undur diri. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.